Shalom. Masih semangat ya? Semangat? Apalagi sudah makan, tambah tenaga, semangat ya? Baik, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Yohana Chwanda. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya punya seorang suami dan 3 orang anak. 1 putri dan 2 putra. Baik, puji Tuhan, kita tetap semangat, tetap keep on fire di dalam Tuhan, supaya sesi berlanjut demi berlanjut, supaya kita memperoleh sukacita lewat retret ini. Tadi dalam sesi 1 kita sudah dengar, yang percaya bahwa Bapa mengasihi dan mencintai kita angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan ya? Angkat tangan. Bapa begitu mengasihi dan mencintai kita. Lalu mungkin kita tanya, kalau Bapa mengasihi dan mencintai kita, apa dong buktinya? Kalau Bapa itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapa serius, dia tidak main-main, dia mengasihi kita, mencintai kita, dia memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya, itu diterangkan dalam sesi 2. Jadi sesi 1 Bapa mengasihi kita, sesi 2 adalah bukti dari cinta kasih Bapa, realisasi dari kasih Bapa. Bapa memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan malam ini saya berbicara tentang sesi yang ketiga, yaitu hidup baru di dalam Roh. Apa peran Roh Kudus lakukan dalam hidup orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus? Ada 4 poin di dalam hidup baru ini, yaitu ada 4 poin muncul ya, 4 alur, yaitu hidup baru adalah kehendak Bapa. Kemudian bila Roh Kudus datang pada seseorang, maka dia menjadi orang yang berubah. Lalu kepenuhan hidup baru dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus hanyalah awal dari hidup baru. Sekarang kita lihat kehendak Bapa. Bapa menghendaki semua anak-anaknya memiliki hidup baru di dalam Dia. Semua, tidak terkecuali, semua. Karena itu Bapa mengutus putranya ke dunia supaya kita memperoleh sumber hidup baru, yaitu Roh Kudus. Tetapi seringkali ya, kekristenan yang kita miliki hanyalah suatu rutinitas, aktivitas rohani, aktivitas keagamaan saja. Contohnya kita lihat terutama gereja-gereja di Eropa ya, pada abad-abad yang silam. Gereja itu kosong, tidak ada umat. Kemudian Allah memperbaharui gerejanya. Dia mengutus Roh-Nya. Itu terbukti dalam Konsili Vatikan kedua. Paus Yohanes ke-28 berdoa dan minta kepada Tuhan, utuslah Roh-Mu untuk memperbaharui gereja. Datanglah ya Roh Kudus. Maka kita semua mengalami hidup baru di dalam Dia. Seringkali kekristenan itu hanyalah suatu rutinitas. Bapa mengutus putranya. Saya senang dengan tema retret ini. Dan di mana-mana kalau SHDR dibuat, selalu retret temanya seperti ini. Kita baca sama-sama dan menghayati tema ini ya. Aku datang dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya. Aku, siapa? Datang supaya mereka siapa? Ya, saudara dan saya memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang bagaimana yang diinginkan Allah? Apakah hidup yang penuh dengan persungutan, berbeban berat terus, hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, hidup dengan dunia-dunia mistik, hidup dengan dunia-dunia lama kita? Apakah itu cita-cita Allah? Apakah itu rencana Allah? No. Bukan itu cita-cita Allah. Allah menginginkan setiap manusia memiliki hidup baru di dalam Dia. Hidup yang berkelimpahan, hidup merdeka sebagai anak-anak Allah. Karena itu Ia mengutus putranya yang tunggal ke tengah-tengah dunia untuk membebaskan kita. Karena itu Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku
aku berarti Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu, mu berarti saudara dan saya, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita sudah tahu siapa itu Allah Bapa, kita sudah tahu siapa itu Allah Putra, dan malam hari ini kita mau mengetahui lebih jauh lagi siapa itu Allah Roh Kudus, Holy Spirit. Apa tugas-tugasnya Dia, apa peran Dia dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh-Nya. Yaitu Dia adalah seorang penolong, ya. Akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kita catat bahwa tugas Roh Kudus adalah sebagai penolong, ya, penolong dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi tugas Roh Kudus yang kedua adalah tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi tugas Roh Kudus yang kedua itu sebagai penghibur. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Tugas Roh Kudus yang ketiga sebagai pengajar. Dan tugas Roh Kudus yang keempat mengingatkan kamu akan semua yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau kita baca firman, kita ingat, oh Yesus mengingatkan kita seperti ini. Kemudian mengingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dulu saya merasa yang penting saya tidak berbuat dosa, yang penting saya tidak jahatin orang. Ya saya rasa biasa-biasa saja. Tapi ketika menerima retret seperti ini, barulah Roh Kudus mengingatkan saya, oh dosamu banyak sekali, dosamu banyak sekali. Baru pada saat itu saya sadar, karena Roh Kudus mengingatkan kita pada dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ada 5 tugas Roh Kudus. Mungkin selama ini kita tahu bahwa ya Roh Kudus itu ada, tetapi apa tugas-tugasnya? Banyak sekali tugasnya. Pertama kita baca sama-sama sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar. Kemudian mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Dan yang kelima, mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu tugas Roh Kudus banyak sekali. Ya, seumpama saya mempunyai rumah, lalu saya undang pembantu datang untuk stay di rumah saya, membantu saya. Tapi waktu dia datang saya bilang begini, kamu jangan bikin apa-apa ya, kamu duduk saja di situ dan jangan melakukan apa-apa. Lalu pembantu itu dengan diam, dia duduk manis dan dia tidak melakukan apa-apa. Lalu saya sendiri sibuk, saya setrika, saya pel, saya masak, saya cuci baju, cuci piring, saya sibuk sampai akhirnya saya capek. Padahal ada pembantu yang tugasnya memang membantu saya, tetapi itu tidak saya pakai, saya biarkan dia duduk di situ. Nah, seringkali kita seperti itu. Berapa banyak dari kita seperti itu? Kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus, kita punya penolong. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Ketika pastor katakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu sudah ada. Tetapi kita biarkan Roh Kudus, engkau duduk di situ, duduk manis, dan jangan melakukan apa-apa. Lalu kita sibuk sendiri dengan persoalan kita sibuk dengan masalah-masalah kita tidak mengizinkan Roh Kudus melakukan apa-apa dalam hidup kita. Dan kita kecapean sendiri. Padahal tugasnya dia ini menolong loh, tugasnya dia ini menghibur, mengajar kita. Tetapi sejauh kita mengizinkan dia mau melakukan semua itu untuk kita. Kalau kita tidak mengizinkan, kita biarkan dia duduk manis, maka dia tidak berbuat apa-apa untuk kita. Karena itu melalui pencurahan Roh Kudus nanti, kita akan menghidupkan kembali Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Bila Roh Kudus datang pada seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2. Petrus ketika dia kumpul bersama murid-muridnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Lalu tiba-tiba Petrus dia berdiri, dia mulai menginjil, mewartakan firman, lalu 3.000 orang bertobat. Padahal kita tahu siapa itu Petrus.
Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus itu seorang yang penakut. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas dia menjadi seorang yang pemberani. Orang bahkan tidak tahu bahwa itu Petrus sebelumnya. Dia bisa menginjil, dia bisa bersaksi. Karena Roh Kudus turun atas dia. Dan dia menjadi orang yang berubah. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7 juga dikatakan bahwa Paulus ketika tiba di Efesus, dia bertemu dengan murid-murid lalu dia bertanya, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Apakah kamu sudah mengalami pencurahan Roh Kudus? Mereka jawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar adanya Roh Kudus. Lalu Petrus menumpangkan tangan ke atas mereka, memberkati mereka dan mencurahkan Roh Kudus. Lalu saat itu mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa roh. Mereka penuh dengan Roh Kudus, kira-kira ada 12 orang. Mereka berubah. Saudaraku, ketika membaca ini, saya ingat apa yang saya alami. Saya berubah. Waktu saya mengadakan reuni, waktu itu reuni SMA Saverius, 37 tahun baru kita ketemu. Pada acara reuni teman-teman saya bilang begini, Fong, kamu kok berubah ya? Dulu di sekolah kamu itu pendiam. Bahkan kotong mau bicara, kotong seng berani. Karena saking begitu pendiamnya. Sekarang kok kamu berubah? Kenapa bisa begini? Kamu bisa mengatur acara untuk kita. Kamu bisa bernyanyi. Kamu bisa memimpin acara. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Bukan Yohana yang dulu yang kami kenal. Saya bilang, Roh Kudus yang merubah saya. Ya. Roh Kudus begitu kuat merubah saya. Ketika saya mengikuti retret seperti ini, dari sesi 1, Tuhan katakan, aku begitu mengasihimu. Sesi 2, Tuhan katakan, aku mengutus Yesus untuk menyelamatkanmu. Dan ketika saya menerima pencurahan Roh Kudus, saya berubah. Dulu saya seorang yang pemalu. Mungkin ada yang tahu saya, mungkin Bapak Ibu hanya mengenal saya ketika sekarang, tapi teman-teman sekolah yang tahu saya, mereka tahu saya itu pemalu. Kenapa? Karena waktu kecil, umur 5 tahun saya sudah ditinggal pergi oleh ibu saya. Saya tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, minder. Saudara bisa bayangkan 5 tahun saya kehilangan figur seorang ibu. Ke sekolah, saya melihat teman-teman saya diantar oleh ibunya terima raport, saya kok beda, saya menjadi seorang yang pemurung. Dan itu saya bertumbuh terus sampai suatu saat saya membiarkan hidup saya larut, saya ke gereja hanya seperti suatu aktivitas, saya merasa kering dan tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika saya mengikuti retret ini, Bapak katakan, Fong, kamu berharga, kamu mulia di mataku, aku mengasihi dan mencintaimu. Maka mulai saat itu, setelah pencurahan Roh Kudus begitu kuat merubah saya, dan saya menyadari itu, dan orang lain melihat itu bahwa saya berubah dari minder, dari tidak percaya diri, dari tidak berani ngomong, tapi dia mau memakai saya, dia mau berubah saya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Ya, saudaraku. Jadi kalau Roh Kudus datang pada seseorang, maka orang itu akan berubah. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Bila Roh Kudus datang, maka orang itu akan berubah. Dalam hal apa? Seseorang mengenal Allah dan mengalaminya. Dulu saya tahu siapa itu Allah dari pengetahuan saja. Dari kata orang siapa itu Allah. Tapi setelah pencurahan Roh, saya menyadari bahwa Allah itu ada. Saya mengenal Dia. Saya dekat dengan Dia. Saya bisa curhat dengan Dia. Kemudian kita lihat bahwa kita mengenal Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kita.
Kehadiran dan kasih Bapa itu nyata. Saya tahu bahwa Bapa sayang pada saya, tapi Bapa itu jauh sekali di surga. Ya. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus, saya berubah dan saya merasakan Bapa begitu mengasihi saya. Dia memeluk saya, mencintai saya, dan saya begitu dekat dengan Dia. Tidak jauh lagi di surga, tapi begitu dekat dengan saya. Itu yang saya alami. Saya berubah di situ. Kemudian Bapa berbicara, mengajar, dan membimbing. Apapun yang saya alami dalam hidup saya merasa Dia berbicara kepada saya. Dia membimbing saya. Bukan satu kebetulan ada masalah, suka dan duka yang saya alami. Bapa sedang mengajar dan membimbing saya. Ya, bila Roh Kudus datang pada seseorang, dia berubah. Berubah dalam hal apa? Hubungan pribadi dengan doa berubah. Kalau dulu doa, Bapa berkati saya, berkati toko saya, berkati anjing saya, berkati ini saya datang dengan litani permohonan saya yang panjang. Tetapi kemudian doa saya berubah. Tuhan tidak saya perintah-perintah ya. Seringkali kita berdoa kita perintah Tuhan. Tuhan golkan permohonan saya ini. Tuhan, bahkan kita ajarkan Tuhan metode-metodenya. Berarti kita yang bertakhta. Tuhan kita perintah-perintah, Tuhan di bawah takhta kita. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, Tuhan naik takhta. Dia yang memerintah. Ini saya Tuhan. Biar aku semakin kecil di dalam Engkau dan Engkau semakin besar di dalam aku. Jadi Tuhan yang perintah. Doa menjadi berubah. Doa kita berpusat kepada Allah. Kalau dulu berpusat pada diri sendiri, tetapi sekarang berpusat kepada Allah. Waktu selesai retret seperti ini, pencurahan roh, saya seperti orang yang fall in love with Jesus. Saya pulang dari retret, saya gembira sekali. Saya suka bernyanyi, memuji Tuhan sambil masak, sambil kerja, sambil mandi. Saya memuji Tuhan dengan puji-pujian. Padahal waktu dulu suara saya fals. Tetapi ketika Tuhan mau memakai saya, Dia rubah suara saya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya seperti orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Ya. Kalau Roh Kudus hidup pada seseorang, maka orang itu juga akan mengalami karunia bahasa roh. Bisa mendapatkan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah karunia doa pribadi yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa yang adikodrati, melampaui daya berpikir manusia. Pada saat itu relasi kita dengan Allah menjadi satu. Sebab dalam Korintus 14 ayat 14 katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak ikut berdoa. Ya. Misalnya seorang ibu, dia punya bayi, ya, bayi itu masih belum bisa ngomong, lalu ibu itu mulai gendong anak itu dan nang ning no. Ucapan itu tidak ada arti, tapi bayi itu tersenyum, dia senang sekali. Ada relasi antara bayi dan ibu itu, walaupun kata-kata yang diucapkan itu hanya senandung-senandung yang tidak ada arti, yang tidak jelas, tapi relasi itu begitu intim. Seperti itu kira-kira saya bisa memberikan ilustrasi tentang karunia bahasa roh. Kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, tetapi relasi kita dengan Tuhan begitu intim dan begitu akrab. Karena bukan aku berdoa dengan akal budi, tetapi rohkulah yang berdoa. Tetapi kadang dalam pencurahan roh, ada yang mendapat karunia bahasa roh. Tetapi itu bukan menjadi patokan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu hanya salah satu karunia-karunia yang kita terima. Ya, bila Roh Kudus datang pada seseorang, dia akan berubah. Ini tentang karunia-karunia roh, nanti dijelaskan pada sesi-sesi berikutnya. Bahwa kita juga akan menerima karunia-karunia roh. Kitab suci, liturgi, sakramen-sakramen menjadi hidup, terutama sakramen pertobatan. Dulu kalau baca kitab suci itu ngantuk sekali ya.
Tetapi setelah ikut pencurahan roh, semangat untuk membaca kitab suci. Dulu waktu berdoa terlalu banyak permohonan. Waktu saya kecil, saya berdoa banyak sekali permohonan. Sampai kadang-kadang saya belum selesai doa, saya sudah tertidur. Saking panjangnya doa-doa saya. Tapi ketika sekarang kitab suci, sakramen menjadi hidup. Suatu saat anak saya masih kecil, dia bilang begini. Kita kan kalau mau tidur kan berdoa dulu. Lalu saya bilang, loh kenapa doa begitu cepat? Dia bilang begini, tadi kamu berdoa apa? Dia bilang, beta bilang begini, Tuhan Yesus, beta izin ya sing berdoa karena suma ngantuk. Nah iya pantas kau paling cepat, minta izin karena suma ngantuk. Ya. Bila Roh Kudus datang pada seseorang, dia menjadi orang yang berubah. Dia bisa menghasilkan buah-buah roh. Kita jangan menyebut buah-buah, karena ini hanya satu buah, 9 unsur di dalam satu buah. Berarti hanya ada satu buah yang terdiri dari 9 unsur. Apakah buah roh itu? Coba kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita ke toko buah, kita bisa pilih apel, kita bisa pilih jeruk, kita bawa pulang. Betul? Tapi dalam hal buah roh, kita tidak bisa pilih demikian. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, aku mau buah roh sukacita dan damai sejahtera saja, supaya aku bisa bernyanyi di sini, aku bisa menari dengan sukacita. No. Kalau kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mau hidup baru di dalam roh, maka konsekuensinya kita harus menghasilkan 9 unsur dalam satu kesatuan, satu buah itu. Tidak bisa pilih-pilih, ya. Kepenuhan hidup baru dalam roh dimulai dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, nanti ada sesi pencurahan Roh Kudus. Ini bukan pertama kali kita menerima Roh Kudus, perlu dicatat baik-baik. Ini bukan kali yang pertama kita menerima Roh Kudus. Ini bukan pula pencurahan roh itu bukan sakramen baru di dalam gereja Katolik, bukan. Sebagai orang Katolik, kita bersyukur bahwa kita menerima rahmat yang luar biasa ketika kita dibaptis. Karena pada saat itu pastor berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan rumus ini berarti Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Sudah ada. Tetapi melalui pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus itu kita leburkan. Roh Kudus itu kita lepaskan ikatannya. Supaya Roh Kudus itu membuat kita memiliki hidup baru. Kita hidup dengan sukacita. Kita meninggalkan manusia lama kita melalui pencurahan Roh Kudus ini. Pencurahan roh adalah doa penyerahan diri kepada Roh Kudus dan membebaskan kuasanya. Saya akan memperagakan. Andre saya minta alat peraga. Dan saya minta 2 orang, Cia dan Nona ini. Maju ke depan. Tidak usah takut. Ya. Coba taruh di sini. Ya. Coba dibuka dulu. Cia pegang di depan sini ya. Dilepas dulu, mari Nona, dibantu saya. Ya, ini bukan saya main sulap ya, ini hanya ilustrasi. Disiram dulu air ini ke dalam. Ya, sebelum kita dibaptis sampai full. Sebelum kita dibaptis, kita bayangkan dulu bahwa gelas ini adalah hati kita. Dan sebelum kita dibaptis, hidup kita seperti ini sampai full. Ya, lagi. Ya, coba tutup. Coba diminum, Cia. Ini air mineral. Gimana rasanya? Tawar? Tawar dingin, ya. Sebelum kita dibaptis, hidup kita seperti ini. Masih kosong.
hati kita tawar, hati kita dingin, penampilan kita cuek, muka kita acuh tak acuh terhadap orang lain. Seperti ini, hidup tidak ada hal yang indah dalam hidup kita. Kemudian ketika kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Sirup ini ibarat Roh Kudus. Siram lagi. Ya. Ketika kita dibaptis, pastor katakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada belum? Sirup ini ibarat Roh Kudus. Sudah ada? Di mana? Di dasar hati kita. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus sudah ada. Tapi di mana? Mengendap. Padahal dia ingin berontak. Dia ingin menolong kita. Dia ingin melakukan banyak hal. Dia ingin menghibur kita. Tetapi dia ada di dasar hati. Yang tadi saya katakan, Roh Kudus engkau duduk manis di situ dan jangan melakukan apa-apa untuk saya. Bukan itu cita-cita Allah. Bukan itu rencana Allah. Karena itu Allah mengirim Roh Kudusnya. Ini ketika kita dibaptis. Kemudian ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, disiram lagi. Ya. Disiram lagi. Oke. Ya, coba minum. Masih tawar atau sudah manis? Masih tawar. Masih tawar. Maka diaduk. Maka melalui pencurahan Roh Kudus ini kita harus bertobat. Bertobat dari dunia lama kita, bertobat dari kemalasan kita, bertobat dari jimat-jimat kita. Kita lepaskan ikatan Roh Kudus ini supaya dia berkarya. Sekarang coba rasa bagaimana rasanya. Manis atau tawar? Manis, seperti orang yang pegang, manis ya. Manis, hidup kita sudah berwarna, hidup kita sudah menjadi arti bagi orang lain, hidup kita menjadi manis, penuh sukacita, karena Roh Kudus sudah kita lepaskan ikatannya lewat pencurahan Roh Kudus. Baik, terima kasih, kembali ke tempat, tolong dibawa alat peraganya. Kita membawa sukacita buat orang lain. Beri tepuk tangan dong buat Roh Kudus. Dia sangat dahsyat selama kita mengizinkan dia bekerja. Ya, Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita sudah dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini bukan kata saya, ini bukan kata Pastor Anton, tetapi ini kata Yesus. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapa akan memberikan seorang penolong, Roh Kudus itu melalui Yesus Kristus kepada kita. Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kepenuhan hidup baru dimulai ketika tiap orang mengalami perubahan secara berbeda. Ada yang baru pertama kali merasakan, oh ya, ternyata saya memiliki Roh Kudus ya ketika saya dibaptis. Ketika pada saat pencurahan roh, ada yang menyadari bahwa tiap-tiap orang mengalami pengalaman yang berbeda. Ada yang menyadari bahwa ada yang resting, ada yang merasa seperti ada angin yang liwat, ada yang merasa pada saat pencurahan Roh Kudus itu tiba-tiba dia bisa berbahasa roh. Kemudian macam-macam yang kita alami. Tapi jangan melihat bahwa teman di sebelah sudah resting, saya belum, berarti Roh Kudus tidak datang. No, bukan itu. Bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika dia pulang ke rumah 1 minggu, 2 minggu, dia merasa bahwa dia berubah.
Ada hal yang berubah dalam diri dia. Yang dulunya dia suka mabuk, yang dulunya dia suka pergi ke dukun, yang dulunya dia suka marah-marah, malas ke gereja. Kok tiba-tiba dia berubah? Nah, itu yang dikatakan dengan hidup baru di dalam roh, ya. Melupakan manusia lama kita dan kita hidup dalam manusia baru. Kok tiba-tiba saya bisa berani berbicara seperti Petrus tadi. Tiba-tiba yang penakut itu tiba-tiba dia bisa menginjil, tiba-tiba dia bisa bersaksi. Dia bisa berubah ketika Roh Kudus itu turun pada seseorang. Macam-macam yang kita terima, rupa-rupa. Ya. Tiap orang mengalami perubahan yang berbeda. Maka seharusnya oleh Roh Kudus tidak ada lagi umat Kristiani yang tidak punya relasi dengan Tuhan dan tidak punya kuasa. Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan dan kita menjadi orang yang berkuasa, anak-anak Allah yang berkuasa. Tidak ada lagi yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Relasi yang jarak yang jauh sekarang sudah dileburkan. Kita tidak bisa hidup terus-menerus dalam relasi yang kurang dekat dengan Tuhan. Jadi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti kita tidak memiliki kuasa sebagai orang Kristen, maka kita perlu diperbaharui dengan pencurahan Roh Kudus. Karena setiap orang Kristiani dapat mengalami pencurahan Roh Kudus. Pencurahan roh hanyalah awal dari suatu kehidupan baru. Kita harus terus bertumbuh di dalam Yesus. Kita harus terus menjaga relasi kita dengan Yesus supaya kita bertumbuh. Amin. Rindukanlah pencurahan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami hidup baru di dalam Dia. Rindukanlah pencurahan Roh Kudus, bertobatlah dari dunia lama saudara. Bertobatlah dari hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Ya, kalaupun saya dulu pergi ke gereja, saya dibaptis dari kecil secara Katolik, saya dibaptis dari kecil. Tapi saya ke gereja bukan karena satu kerinduan. Ke gereja takut dimarahi ortu, takut dimarahi koko, jadi saya ke gereja. Tapi bukan satu kerinduan. Tapi ketika saya mengikuti pencurahan Roh Kudus, mengikuti retret seperti ini, kemudian sampai pada sesi pencurahan Roh Kudus, maka ke gereja adalah kerinduan bagi saya. Hari Sabtu, saya sudah siap baju saya, sudah siap alat-alat apa yang harus saya bawa ke gereja, semua sudah saya siapkan. Rindu bertemu dengan Tuhan. Saya fall in love with Jesus. Ada sesuatu yang berubah dengan hidup saya, yang membuat saya ingin terus mencari Tuhan, terus bisa melayani Dia. Ya. Jadi, untuk memiliki hidup baru di dalam roh, kita harus terus bertumbuh di dalam Yesus dan kita mendapat kehidupan yang baru. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.